standby, audio standby, kamera standby, 3, 2, 1, on. Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi sama gue Fikri Rasta di Gelombang Suara. Dan hari ini gue sama, kalau gue sih kenalnya namanya Mas Tono. Tahu Tono. Tapi beliau dikenal sebagai MG, sebagai namanya dipanggil MG, Mas MG. MG Pringgotono. Wah, sih keren. Nama lu keren banget, Mas. Ya, orang tua tuh kasih itu. Iya. Nama dari orang tua tuh enggak pernah jelek. MG-nya apa sih? Oke. MG-nya itu Muhammad Gatot Pringgotono. Wih, keren loh. Kenapa MG sih? Terlalu Jawa kayaknya. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi emang apa seneng sebenarnya. Apa dulu tuh bokap gue tuh emang demen wayang gitu kan. Jadi kenapa namanya Gatot? Karena dia seneng sama Gatot Kaca. Terus jadinya namanya gitu deh. Gue masih suka lo ya. Iya. Sampai hari ini gitu. Maksudnya kayak gue masih suka dongengin anak-anak gue. Iya. Dan itu berkat orang tua juga sih. Iya. Bokap gue juga hobi ngajak nonton kolek. So MG itu ternyata Muhammad Gatot Pringgotono. Iya. Muhammad nama Rasulullah, Gatot nama orang perkasa. Pringgotono nama keluarga, Bro? Enggak juga sih. Enggak juga. Banyak orang pikir begitu. Itu Ternyata memang satu rangkaian nama doang. Iya, nggak pakai nama keluarga sih. Oh. Iya. Ini orang Mas MG. Wih. Abang-abangan? Abang. Iya, kan abang-abangan juga lu tuh. Kan tadi kan kita di belakang ngobrol, ternyata lu abang-abangan. Kalau di luar alma mater lu om-oman satu. Iya. Dan Doi juga selain abang-abangan di beberapa skena, Mas MG ini adalah seorang founder dan juga kepala sekolah, founder di Stufo ya. Iya. Dan juga kepala sekolah di Good School Ecosystem. Nah, yang pengen gue bahas tuh sekarang lebih ke Stufonya. Itu kenapa namanya Stufo dan dibacanya Stufo bukan Stafo, tulisannya kan STUF. Iya. Jadi dari kata staff kan, Ah. barang-barang gitu ya. Ya terus gue pakai kata itu dan melafalkannya Indonesia biar lebih berasa Indonesia aja, lafal Indonesia, Stufo gitu. Stufo. Keren sih, Iya. keren sih. Gak tau ya, gue selalu excited untuk beberapa hal yang berusaha untuk dipertahankan itu sisi keindonesiaannya ya nggak sih? Kayak orang Indonesia kadang buat gua kalau lu ngomong bahasa Inggris tapi pengen Inggris banget, kenapa gitu Iya ya? benar ya kan. Lebay banget aja. Lu orang Indonesia gitu, gak usah panik kalau lu gak bule. Benar. Iya nggak Nah, iya sih? itu. Iya kan Itu ya? juga maksud gue. Kadang gue juga kalau ngomong bahasa Inggris, cara mikirnya juga mikir kalimat bahasa Indonesia aja. Iya. Jadi How are you today? Gue kadang suka Iya, kayak gitu, kayak asik gitu. aja emang Iya. kenapa sih? Boleh tahu. Dan sebenarnya bahkan orang bule sendiri pun kalau dulur-dulur nih ya, semua kawan baik perhatiin ya, kayaknya orang bule malah lebih respect sama yang memiliki ciri khas nggak sih? Iya. Dibandingin yang sok kebule-bulean gitu. Iya. Apalagi kalau Rasanya how are jadi you gitu. everybody tapi bukan Jawa gitu kayak enggak pantas banget boy, santai PK paru gitu loh beda. But anyway, apa yang dibahas bukan itu sebenarnya. Yang pengen dibahas itu adalah satu barang yang di depan mata gue ini nih ya. Mungkin teman-teman kalau ngeliatnya udah ketahuan lah ya. Ada beberapa brand. Tapi sebelum kita bahas barang ini, awal ceritanya kenapa sih jadi lu mulai bermain di barang-barang ini? Awal mulanya tuh karena gue sebelum Good School itu di Gudang Sarina, terus kemudian di Serum, kolektif yang gue bareng-bareng teman-teman di Serum itu juga berkegiatan sejak 2006 itu, gue sering berperan sebagai exhibition designer. Oke. Jadi kan ngerancang Exhibition designer tuh berarti secara teknisnya tuh ngerancang pameran. Oh, oke, ya. Ngerancang pameran, misalkan mau ada pameran karya Yang bikin siapa, layoutnya, bikin layoutnya, desainnya, desainnya, terus kemudian kan pasti setiap bikin pameran itu bikin bannernya dong. Iya. Nah, banner, publikasinya lah apa segala macam. Paling banyak tuh. Paling banyak. Karena kita kan juga jadi semacam kayak konsultan dan kontraktor juga untuk ngelaksanain pameran dari awal sampai akhir, sampai bongkaran. Nah, bongkarannya kan kita ambil lagi. Iya. Nah, banner tuh numpuk. Iya, kan nggak mungkin dipakai ulang. Nggak mungkin pakai ulang kan. Nah itu numpuk tuh di gudang. Iya. Banner macam-macam tuh yang menurut gue secara bahan kuat. Oke.
Dan secara desain bagus kan, itu kan didesain dengan oke kan. Kadang kita undang desainer kan untuk setiap pameran yang beda-beda bahkan. Dan visualnya bagus, warna-warnanya bagus. Nah, mulai kepikiran karena gue juga demen sama tas gitu ya, hobi. Seneng gitu kalau ada tas yang keren. Wah, ini modelnya gini keren gitu. Dan emang gue demen jahit juga. Oh, menarik ya. Iya. Ngejahit juga ya. Iya. Mainan waktu kecil sebenarnya. Maksud mainan waktu kecil. Iya, jadi pertama kali gue bikin tas itu SD. Oke. Jadi ibu gue emang penjahit. Oh, backgroundnya dari nyokap berarti. Jadi Ada. nyokap penjahit terus. Iya. Nyokap Biasa gue lah penjahit, ya. terus Kalau gue orang-orang biasa ngomongin kan. Fudul tuh. Iya, fudul tuh emaknya nih apa ini gitu. Jadi gue Dan terbiasa tahu. waktu kecil main di bawah mesin jahit yang Iya, pakai iya. kaki, Nah, terus megang yang ininya sekarang guys. jadi meja restoran ya. Iya, biasanya gitu. Nah, gue sering mainin itu. Nah, tapi terus waktu SD kelas 6 kalau nggak salah, waktu gue minta dibeliin, ayo monggo, dibeliin tas baru, susah. Jadi akhirnya gue pikir, coba aja. Susahnya? Maksudnya nggak langsung dibeliin gitu. Ya mungkin lagi Oh, nggak oke. lagi Elunya nggak mudah untuk segera beliin gitu secara ya. ekonomi ya. Jadi bikin aja deh. Nah, gue coba-coba aja karena beberapa kali sering mainin dan secara basic Oh, jadi lu bikin sotoy itu? sotoy. Bukan diajarin nyokap terus mah ini caranya gitu enggak? Enggak, tapi basicnya tuh udah pernah diajarin. Oh, oke. Udah pernah lihat dan ajarin. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis ya. lah, ngerti lah. Tahu Masang basic lah ini ya, oke. teknik basicnya tahu lah. Cuman sotoy aja emang bikin tasnya. Jadi ini ya kawan baik kalau berarti ini agak aneh ya, agak sesuatu yang tidak pada umumnya banget aja. Seorang anak lelaki gitu Iya, ngejahit bener. iseng ngejahit orang lari ke baju ke tas gitu. iya. Dan lu dari kecil emang suka tas. Suka tas. Demen sama model tas yang gini, yang gitu, seneng tuh. Iya. Nah, akhirnya jadilah. Jadi ya jelek, bukannya bagus. Iya. Pokoknya jahitannya begitu lah ya, Iya, berantakan. Tapi tetap seneng gue pakai. Iya. Pokoknya Bangga aja gitu Bangga ya, aja bikinan gitu. lu sendiri. itu pertama kali banget. Waktu SMP pernah bikin, sekali SMA juga. Sampai ada sih cerita situasinya sama. bikinlah tas ini dari si. Nah akhirnya gue jadi berpikir tuh, wah kayaknya mainan gituan lagi asik nih. Oke. Udah main lagi ke mesin jahit, masih Kayak ada. flashback ya? Iya, gitu. Ya udah, potong, bikin. Wah, asik dipakai sendiri awalnya, terus teman-teman juga ngeliat oke gitu. Waktu ada tumpah ruah di Gudang Sarana Ekosistem tuh, tumpah Oh ruah iya, tuh iya ingat. bazar. Iya, bazar yang Iya. ini ada second Iya, gue niatin aja tuh, gue bikin sekian banyak tas, gue taruh jual coba. Wah ada yang mau laku, wah ini menarik nih, oke nih. langsung oke Langsung. banget atau waktu itu cuman ya ada lah. Nggak ada lah, ya ada lah yang orang mau beli, ada Iya, oke. gitu. Oh jadinya oke nih, bisa nih jadiin nih. Terus deh, karena emang ternyata resource-nya tuh banyak di kita. Oke. Banner tuh banyak banget dan keren visualnya. Dan gue jadi berpikir bahwa kan kerennya kalau misalkan banner-banner ini juga nggak cuma sekedar menjadi fungsi jadi tas, tetapi si banner itu punya cerita bahwa itu adalah pameran apa, siapa seniman dan segala macam. Serius gue merinding loh ini. Maksudnya gak kepikiran sama iya juga ya. Iya kan? Itu jadi satu peninggalan sejarah Bener. di dunia per-evenan. Kalau acaranya event gitu. Iya. Festival atau apa. Jadi gue ngebayangin ini Jadi adalah mudah-mudahan nanti gue jadi musisi besar kemudian bannernya dibikin jadi tas, ada muka gue tuh di tas. iya, ayo. Lucu Jadi tuh, kalau lo lucu tuh. bikin show ada bannernya lo kasih gua. Iya. Itu merchandise-nya tuh Iya, bisa lucu tuh. loh, lucu Iya. loh. Karena itu kan cara lain mengarsipkan. Menarik loh. Jadi kalau misalkan gua pakai, Iya. kita ngobrol nih gini nih. Iya. Terus pasti lu ih, tas lu kok gini sih? Karena beda, karena upcycle, karena banner gitu kan. Ini otak gue ya langsung berimajinasi tuh tas lu. Anjing nih spanduknya ini nih apa namanya yang acara di luar negeri tuh acara besar apa Woodstock Iya anjing kayak nih. gitu. Woodstock tahun berapa gila wah itu Heeh. ya beberapa perintilan untuk beberapa teman-teman itu penting ya. Iya, jadi bisa cerita kan. Apa acara itu kayak gimana gitu. Ini tas gue nih. Nah, ini dia. Oh iya. Jadi ini gambar banner sebelum dipotong. Oh. Nah,
Udah dipotong? Nah, ini jadinya. Jadi dari semua tas lu ada? Ada story dari ininya ya? Nah, Jadi emang mau nunjukin itu juga. Jadi ini itu dari awal memang niat begitu atau seiring berjalan akhirnya sekalian deh gue bikin ini juga menjadi salah satu pengarsipan. iya seiring berjalan. Seiring berjalan ya. Karena gue ngelihat ada cerita lain yang harus diceritain. Sekedar ini dari bahan yang nggak terpakai terus dijadiin tas. Wah, ini Tapi kan sebenarnya itu ada ceritanya. itu ilmu yang bokap-bokap gue ajarin tuh. Wow. Lu kalau punya mimpi dari yang bawah nih jangan langsung pengen ke atas, sambil lu jalanin aja. Iya. Ntar lambat laun bertambah tuh mimpi menjadi semakin solid dan inilah solidnya lu sekarang. Tapi anyway yang menarik, tadinya gue pikir karena ini adalah limbah daripada jadi sampah, ngotori lingkungan gitu ya. Akhirnya lu menjadi seseorang yang peduli lingkungan, kemudian ya udah daripada jadi ngotorin. Atau memang justru memang ada itu. Ada Maksudnya ada Keinginan esensi atau keinginan untuk lo juga peduli terhadap lingkungan. Ada itu nggak sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya Karena awalnya gue pikirnya ke situ gitu, maksudnya justru setelah tadi ngobrol, ternyata justru malah ini menjadi sebuah pengarsipan dari sebuah sejarah atau histori ya. Kalau awalnya gue nggak mikir sampai ke sana, awalnya gue hanya berpikir, si Mas MG ini ternyata penggiat lingkungan kali ya, gitu. kalau dibilang penggiat lingkungan sih, gue bisa bilang enggak, gue nggak gitu-gitu amat. Oh iya, really? Enggak. Gitu, kenapa? Gue nggak mau Kenapa muluk-muluk lagi? menyatakan dirinya adalah penggiat lingkungan. Tetapi memang diawali emang rasa berdosa juga karena itu kan acara-acara itu gue yang bikin, Oh, sehingga menghasilkan banner. ya. Minim gitu aja sebenarnya. Jadi ini gue mesti manfaatin. Jadi Itu sampah yang gue akibatkan. Yes, Jadi I gue see. harus pakai aja. Oke. Gitu. Jadi iya penggiat lingkungan sih. Karena gue melakukan hal yang sama. Maksudnya dengan prinsip yang sama gitu. Ya. Gue nggak mau muluk-muluk lah bikin sistem Iya. pengolahan bla bla bla, tapi karena kapasitas gue belum sampai ke sana, gue hanya mengajak sampah pribadi, lu tanggung jawab Iya, lah gitu, gitu. Kalau gue gitu. hanya mampunya sebatas ajakan ya. Program gue namanya Nanjak Ngakak, gue ke atas gunung, gue stand up, ngibur, yang nonton gue bayarnya dengan sampah lu bawa turun kayak gitu doang. Dan ternyata sama tuh, lu juga modelannya, sih gue punya dosa nih gitu. Gue bikin eventnya udah berjalan, ada sisa jadi sampah, ya supaya gue nggak kedosa lah, bersihin dosa gue sendiri dulu deh nih gitu. Iya. Begitu. Tapi di luar itu nggak memang tidak ada kegiatan yang atas nama lingkungan. Enggak sih, tapi seiring kita ngerjain ini semua tuh berkembang. Ya bahkan nih kayak lo lihat aja di sini tuh. Iya, Kemudian ketemu teman-teman lain yang juga Nah ini ya. sepemikiran, pengen nge-explore, ya, jadi ada recycling plastik, ada Ya pencacah. itu juga yang pengen gue tanya. Segala macam. Apakah si gelas-gelas ini yang nanti juga bisa berubah menjadi tas untuk si Stuvonya ya? Atau untuk Stuvo akan komit dengan banner? Nah, kalau stuvonya itu materialnya ada dua yang kita pakai saat ini, banner dan kantong kresek plastik. Yang bisa kita jadiin, kita fuse namanya, kita dari 6 plastik jadi 1, jadi tebal. Dan itu jadi apa? jadi tas juga. Bagian apanya? Sorry. Bagian ya ini ya. Oh ininya ya, Iya. bodinya ya? Bukan Bodi ini, dulu. kalau ini Enggak. bukan dari recycling dong? Bukan. Awal mulanya gue cari itu dari seat belt bekas. Ini? Nah, Kudu nunggu mobil tabrakan dong. jadi ini kok doanya begitu ya. Iya, jadi gak bagus Nggak ya. bagus ya. Akhirnya udah ininya beli aja lah ya. Gak masalah. Tapi berarti polanya seiring berjalan dong ya. Akan terus ada pengembangan. Iya. Kalau memungkinkan dengan material-material yang lain. Mungkin nggak? Ya bisa jadi, karena gini aja untuk hal yang ini aja nih, polanya masih sama, karena gua yang melakukan terus ternyata menghasilkan sampah, terus gua harus melakukan sesuatu. Ya. Nah setelah gua melakukan upcycling tas ini, Ya. kan udah oke ya, tapi ternyata gua masih menghasilkan sampah dari ini, produksi ini, Pasti sih. potongan-potongannya, bingung tuh mau diapain nih potongannya ya, nggak bisa jadi tas lagi kan? Ya. Ya akhirnya ya mesti dicacah lah, terus di eksperimen jadi ini jadi itu, ya itu masih kita kerjain sampai sekarang gitu. Ini aja masih PR buat Stuvo untuk gimana caranya tuh limbahnya si produksi tas ini juga bisa diolah. Mungkin ini gue pengen nanya sesuatu yang agak tajam ya. Pure bisnis atau ada sisi sosialnya?
Eh, si Stavo ini? Stufo, sorry. lebih gede sosialnya kayaknya karena kita Pantesan lu belum jadi sultan ya, Ngap? iya bener Udah juga ngurusin ya. sampah ya. Iya. Dominan sosial lagi. Apa sosial apa? Ya maksudnya lebih ke edukasinya ya. Kita pengen seneng, oke. paling seneng juga untuk bisa ke banyak orang nyeritain upcycle, recycle, bahwa mereka juga bisa bikin. Itunya lumayan kenceng kita workshopnya Iya, gitu. background lu desain, lu stylist, lu ngambil sisi fashion dong. Iya dong. Ini circle-nya fashion kan? Iya. Tas dan segala Iya. macam. Dan lu malah dominan sosialnya. Why? Why? Karena mungkin emang lebih, karena gini, di saat ini di kita dalam konteks pasar upcycling atau recycling di Indonesia Ya. masih ini ya, struggling. Iya. Jadi kayak misalkan di sini di Bahkan toko didominasi kita, sama tertentu sih. toko kita itu paling sering didatengin sama orang luar justru yang beli kalau datang ke sini ya, Iya. gitu. Nah kalau kita lagi bazar kemana-mana baru orang lokal sebenarnya. Persentasenya masih gede orang luar sebenarnya. Jadi emang oke lah, itu kita masih butuh waktu untuk bisa lebih banyak orang mau mengkonsumsi barang recycle atau upcycle. Nah untuk menuju ke sana ya emang kita sendiri yang mesti Karena kesadaran edukasi. kita kali ya, kesadaran kitanya masih tipis Ya. banget sih Ya. kalau kata gue. Ya. Maksudnya kalau Indonesia bicara tentang recycling itu sistem, buat gue masih kejauhan gak sih? Ya betul juga emang kesadaran Bukan itu nggak kita. penting ya? Iya benar. Bukan menomorduakan, tapi kayaknya masih agak kejauhan karena gue melihat di saat gue naik ke atas puncak gunung aja masih banyak sampah. Padahal yang sampai ke atas puncak gunung adalah orang-orang yang Iya. punya emblem pecinta alam. Artinya kesadarannya masih tipis. Jadi excited untuk menggunakan bahan recycling juga kayaknya memang masih berproses ya. Masih struggling tadi yang gue bilang. Menarik sih. Tapi anyway, buat kawan baik, sosial buat gue bukan cuman sekadar perilaku, tapi juga pilihan hidup gak sih? Bisa jadi ya. Mungkin Sekali kalau gue ngelihat kayaknya lu harusnya punya kans untuk lebih dominan di bisnis. bisa. Iya betul. Iya gak sih? Iya. Kan gitu ya, dengan circlean lo, Iya. dengan background lo, lu IKJ juga ya? Bukan gua Oh, bukan ya? UNJ. UNJ, seniman di sekitaran lo, lo bikin event gitu kan. Itu adalah pilihan, dan sekarang gue juga ingin menawarkan sebuah pilihan buat semua kawan baik. Asik ya, bridging gue keren ya. Oke juga. Buat pilihan buat semua kawan baik untuk mau ikutan sama kita, karena DMC Dompet 2 juga punya program ajakan donasi untuk kawan-kawan baik. Itu program Tas Siaga Yatim. Tas Siaga Yatim itu program bantuan untuk anak-anak yatim berupa tas siaga yang berfungsi sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan nilai-nilai pendidikan tentang kebencanaan sosial hingga lingkungan hidup. Caranya lu tinggal scan barcode atau nanti lu baca di deskripsinya. Asik, keren ya bridging gue ya, menarik ya. Jago gue bang, gitu-gituan bang. Bangga gak lu jadi abang-abangan gue? Well, anyway, kan ini semua nggak ini berkembang dong. Kalau gue ngikutin Stufo, akhirnya sekarang menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dibilang kecil sih kalau buat gue ya. Sudah besar Stufo, lu nggak bisa Ya, bikin amin gitu. lah. Dan kebutuhan lu berarti nggak mungkin cuman bisa lu andelin dari event lu doang. Mm-mm. Sekarang dari mana aja? Apa lu datang door to door gitu ibaratnya ke event-event? Soalnya dengan gua tahu kalau lu datang ke event-event lu akan berebut dengan mafianya sampah limbah, Pak. Ya enggak? Iya dong. iya. Itu ngeri lu. Itu kan serem. Karena tapi untuk yang kayak gitu sebenarnya cukup mudah disambut sama teman-teman event. Karena Oke. teman-teman event butuh value Ha. untuk dilihat bahwa event mereka pro lingkungan. Oh, Iya kan? Ya. Sekarang ini kan begitu. Jadi Tapi itu baru belakangan ini enggak sih? ya ya belakangan inilah mungkin lebih kenceng abis Setelah pandemi. lingkungan mulai jadi bisnis ya? Iya. juga. Tipis. Terus. Nah, jadi ya kita kalau nggak sebagai workshop untuk juga ngikut meramaikan acaranya mereka adalah merchandise-nya. Jadi merchandise-nya mereka Oke. gitu. Itu yang paling sering. Berarti masih dengan pola jemput ya? Maksudnya lu yang datang ke event itu atau Nggak juga. event itu yang akhirnya iya, juga? nyamperin kita juga. Kalau yang di luar itu yang cuma sekedarnya limbahan gue, maksudnya tidak ada kaitan dengan kerjasamanya,
Ada juga. Ada juga. Kayak teman-teman kan biasanya gue ngambil resource limbahnya itu dari pameran yang kita kerjakan, kita terlibat di dalamnya. Ada juga yang enggak, tapi karena juga kita kenal, teman juga tahu Stufo, terus dia ini gue ada limbah nih, gue drop ke lu aja ya udah. Oh berarti masih di dalam satu circlean dong? Masih lah. Belum sampai keluar dari circlean itu atau sudah juga tembus sampai ke sana? Kalau gini, yang ada orang model yang bikin event gue nggak tahu itu siapa, gue datengin gitu, udah sampai ke situ juga. Kalau itu paling modelnya adalah kerjasama merchandise, kayak misalkan ada perusahaan yang dia mau bikin event, terus dia mau bagi-bagi sesuatu di event itu untuk pesertanya. Nah itu berupa tas, tote bag itu yang kita minta adalah bannernya banner company lu dong, gitu. Supaya lu juga bisa ngenarasiin bahwa ini dari limbahnya dia. Berarti bisa dibilang lu memberikan sebuah image, branding image baru untuk setiap pelaku event atau pelaku apapun yang berkaitan dengan banner itu sendiri. Iya. Wah menarik sih. Tawaran yang seharusnya banyak disukain orang tuh. Iya. Karena image-nya bagus dan nggak harus ngapa-ngapain. Betul. Doi terima beres. Ada orang yang ngerjainnya. Iya, tiba-tiba keren aja si anjing. Wah keren nih dia nih. Gitu. Tiba-tiba peduli lingkungan. Dan emang kalau ngomong peduli lingkungan, kebetulan Stufa juga ada kolaborasi ya bareng sama DMC kan ya? Iya. Kemarin gua di acara DMC bareng Indofest, gua kolaborasi itu donasi pohon. Kalau Stufa apa? Jadi donasi untuk memberikan tas kepada anak-anak yatim. Oh jadi yang tadi gue jabarin itu tasnya tas ini? Iya, oke. gitu. Menarik. Jadi gue tertarik idenya kan karena kan ini mencoba menawarkan kepada anak-anak bahwa dengan produk yang berbeda. Yang sebelumnya mungkin dia pernah dapat tas yang pasti dengan material yang baru. Kali ini berbeda, dan saat ini kita masukin gagasan upcycle kepada anak-anak kan. Yang menurut gue ini menarik, ini ya bisa dibilang investasi kan, untuk ngenalin bahwa ini ada tas yang terbuat dari banner bekas tapi keren gitu. Oke. Menarik. Dan buat semua kawan baik, gua rasa kolaborasi untuk semua kebaikan itu caranya banyak banget gak sih? Caranya banyak banget. Karena gue sering banget nyampein ke semua kawan baik, seumur hidup pertama kalinya gue bekerja sama dengan sebuah bendera atau lembaga ya ini bareng sama DMC. Karena gue punya alasan sendiri. Kalau lu? Ya ini gue tertarik karena DMC bayangan gue dia bekerja ketika ada bencana kan. Iya. Tapi kali ini enggak nih. Nah itu. Kali ini enggak nih, maksud gue loh kok lo sebelumnya ya? Iya gitu. Wah oke nih, berarti oke nih cara mikirnya. Mau lah betul kerjasama sepakat gitu. gue itu aja. Karena emang kan ke orang-orang tuh ngenalinnya tuh emang semacam preventif apa spontanitas ya? Atau apa? Persiapan sebelumnya gitu. Iya. Apa sih namanya? Enggak setelah kejadian gitu. Ya, atau saat, karena memang masalah terbesarnya. Tapi atau gini, kita tawarinnya DMC. Gimana kalau kita, lu, gue, sama DMC nih kita bikin satu program namanya Tabungan Jaga-Jaga. Asik. Karena gue pernah bahas ini sama Tabungan Jaga-Jaga. Iya, gue pernah ngebahas ini sama Mike sama Bobby Marginal. Kita tuh sadar nggak sadar donasi itu terjadi kalau udah ada bencana. Iya. Dan itu makan waktu. Betul. Yang nungguinnya kasihan. Iya. Kenapa nggak kita bikin ya gak jauh beda lah kayak ini. Siaga kayak gini. Anyway, ini sedikit ada flash news buat semua kawan baik. Program Tas Siaga Yatim yang berkolaborasi bareng Stufa ini dan juga halaman belakang, Taichan, Bonbon serta band HLMN ini udah masuk tahap pertama. Nah, kemarin kita sudah memproduksi 30. Udah 30. Wow. Berarti ini udah berjalan. Jadi buat semua kawan baik, gue sekali lagi mengajak atas nama pribadi pun gue berani mengatasnamakan pribadi gue nih untuk benar-benar mengajak serius karena insya Allah sampai hari ini gue berani menaruh diri gue untuk sebagai jaminannya sih bahwa program-program kita itu concernnya tepat. So far sih gue merasakan itu sih. Dan gue pengen ngajak semua kawan baik untuk ikutan programnya
DMC bareng sama Mas MG untuk bagi-bagi tas ini yang fashionable ini, yang ini akan menjadi tren. Pede nggak lu Nek? Gue sih pede lu. Oh iya. One Days ini akan menjadi tren. Iya. Amin. Karena fashion sekarang udah mulai berani aneh-aneh. Ya, betul. Sudah open minded. Ya. Lanjut. Ada ini nggak sih dampak yang lu rasakan dari kolaborasinya dulu deh? Dari kolaborasinya ada dampak yang lu rasain nggak terhadap Stufonya atau lu pribadi? Sejauh ini yang pertama misalkan yang paling teknikal, kita jadi mikir model baru. Pada awal bikin ini tuh jadi mikir desain baru untuk anak-anak, oke kita bikinin gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini juga ngebuka cara mikir kita sebenarnya. Stufo untuk juga kerjasama atau juga melihat kemungkinan lain gitu ya, ke mungkin kerjasama yang lain ya dengan model ini. Dan yang nggak tahu ya, mungkin sisi yang terutama yang lainnya yang ketiga nih, mungkin insya Allah sih alhamdulillah nih berkah gitu ya, maksud gua. Amin. Dari kemarin kita kan di situ tuh, tempatnya kecil kalau lu lihat Yeah. tuh. Nah sekarang kita udah di tempat yang baru nih, jadi skala produksi masih jadi bisa lebih meningkat. Ya Berarti lu insya menganggap Allah deh. bahwa itu juga salah satu efek dari ikhtiar kebaikan ini. Ya kayaknya sih begitu, amin ya Amin begitu. ya, amin. Tapi gue percaya sih, kalau gue percaya perbuatan baik apapun itu pasti akan ada hasil yang di luar dugaan gitu, yang emang kita nolongin si A, balasan pertolongan itu datangnya dari si B. That is always happen in our life. Tapi ada pertanyaan gue lagi nih, gue masih belum merasa puas ngobrol sama lu bang. Karena yang dari tadi gue tahan adalah sebuah pertanyaan. Sepede itu, karena lu lahir, kalau gue kepoin Stufo, lu lahir di mana tas ini nggak ada yang memakai. Di zaman itu maksudnya. Di awal itu, di awal lu bikin, iya dong. Iya. Aduh, kayaknya orang yang make di momen itu adalah cuman karena respect, ya nggak? Lu aminin itu gak? Sorry nih ya. Betul. Sorry gak sih? Kayak aduh, gue pakai tas ginian ya. Ya udah punya si MJ ya. Udah deh, nih pakai dah. Gitu. Mau nggak mau gitu karena teman respect. Sepede itu artinya seberat itu, tapi sampai ke hari ini. Ada nggak yang pengen yang bisa lu sharing ke teman-teman? Karena gue ngelihat, sorry ya semua kawan baik, gue sering mengucapkan statement ini, jadi gue sekali lagi minta maaf. Gue bukan ngebanding-bandingin antara generasi A dengan generasi B, tidak, tapi generasi sekarang itu dibandingin sama yang dulu kayaknya jauh lebih nekat yang dulu dah. Tapi perhitungannya jauh lebih perhitungan yang nekat gue ngelihatnya. Artinya kayak nggak mungkin lu nggak berhitung, pasti lu berhitung. Tapi gue yakin lu nekat gitu, karena di momen lu pertama kali ngeluarin ini tas, kalau ngelihat dari warna hitam yang ada di bagian kepala lu, di rambut-rambut itu kan, lu lahir yang jauh lebih dulu dari gue dong, ya kan ya. Jadi artinya Itu ukurannya ya. gue gak nyebut yang putih loh, gue nyebut yang hitam karena udah tinggal dikit sisanya. Jadi Meskipun bewokan dulu gitu. iya, gue lebih bewok. Tapi kan warna putih dan hitam itu patokan katanya sih. Iya. Walaupun emang sekarang temen gue lebih banyak yang ubahan dan gue kenapa ya? Alhamdulillah. Tapi anyway gini, artinya yang pengen gue tanya di sini adalah, gila lu berani senekat itu, lu bisa berani sekomitmen itu, lu bisa sekonsisten itu. Tadi juga kita sempat bahas bahwa bahkan sosial lu lebih dominan daripada bisnisnya. Sampai akhirnya lu nyampe ke hari ini. Gue pengen apa yang gue butuh tahu untuk menjadi spirit gue sih. Syukur-syukur bisa jadi spirit kawan baik juga. What happened in there? Apa yang terjadi di dalam itu sampai lu ada di sini? Iya. Semenjak di Gudang Saran Ekosistem, itu juga awal mulanya ini dibuat. Kita kan bareng sama kolektif-kolektif lain ya. Nah di saat itu tuh kita bereksperimentasi tentang ekosistem. Oke. Apa sih yang dibayangin ekosistemnya kita nih, teman-teman seniman, pelaku kreatif nih, ekosistem kayak gimana sih? Kalau secara general ekosistem ya udah rantai makanan. Iya gitu. Nah itu yang kita Sebatas bayangin. itu. Iya. Tapi elemen-elemen apa sih yang menguatkan ekosistem itu gitu? Nah makanya sampai sekarang masih berusaha untuk diterapkan. Selain tentu aja karena gue seneng ngelakuin ini, emang suka passion, tapi juga ada alasan lain, yaitu bahwa gue di Good School ekosistem ini dengan teman-teman, dengan kolektif lain, dengan seniman yang lain, dengan praktek-praktek yang berbeda-beda ini memang juga
perlu ada satu elemen di satu spot yang mengurusi limbahnya, karena kita memproduksi banyak limbah. Jadi ini yang membuat kita terus jalan, dan emang alasannya jelas ya, ini harus jalan terus. Belum menjawab pertanyaan gue tuh. Lu terlalu rendah hati orang ini ternyata, terlalu low profile deh. Pertanyaan gue itu adalah, kalau lu ngomong masalah limbah ya Mas MG ya, gue kasih tahu dia informasinya, pengolahan limbah yang bisnis, that is a really works. Iya. Duitnya gede banget man. Sampah itu rebutan. Betul. Hah? Lu bisa naruh resiko besar di saat lu ngambil sampah di satu titik, tiba-tiba jadi lu punya. Itu resikonya nggak bercanda. Tujuan lu masalahnya bukan bisnis. Gue butuh formula itu yang sampai lu struggling itu sampai hari ini. Kenapa lu menghindari istilah lu gak mau terkesan sok sosial? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi karena itu energi yang gue butuhin gitu. Itu energi yang kita butuhkan. Karena pada dasarnya akhirnya di saat lu nyemplung ke bisnis, that is works. That is really works. Tapi starting point lu nggak bisnis. Formula apa yang lu punya sampai lu struggling itu sebenarnya? Energi apa yang lu punya gitu? Ya mungkin emang senengnya tuh nge-explore awal mulanya ya. Emang demen nge-explore nih. Jadi bikin lagi, coba model yang segala macam, itu seneng banget. Makanya sampai sekarang ini nggak cuman banner doang sekarang, ada tutup botol, HDPE, kita bisa recycle jadi macam-macam di sini sekarang. Jadi itunya yang tetap pengen terus ada dan ngajak teman-teman yang lain untuk terlibat. Kayak sekarang ada berapa ya? 7 orang di sini nih untuk kerja bareng Di Stufo. Jadi kita malah gabung sekarang. Jadi nggak cuma Stufo doang. Jadi ada Stufo, lalu kemudian ada Good R&D. Nah, Good R&D adalah kayak macam divisi yang fokusnya sama plastik, recycle. Kalau Stufo ke tas aja, ke banner dan plastik kresek untuk diubah jadi produk tas. Kalau yang ini recycling plastiknya gitu. Ini sama dua-duanya nih. Cuman emang fokusnya aja beda. Dan lu tidak materialnya bersaing atau apapun. Enggak, justru kita harus saling support. Makanya terus kemudian kita jadi satu di sini sekarang. Dan akhirnya bisnisnya yang mengikuti. Iya. Bisnis yang ngikutin. Itu jawabannya. Kalau dijawab dengan cara yang so agama, mungkin ini kalimat lainnya itu adalah, kalau lu ngejar akhirat, dunia ngikutin. Kalau lu cuma ngejar dunia, lu tenggelam di dalamnya. Gitu gak sih? Asik, boleh. Ya. Itu sih yang gue dapat dari lu. Ya, dia rendah hati sekali orangnya. Saya senang sekali di episode kali ini ketemu abang-abangan yang statusnya sebenarnya udah om-oman, tapi orangnya menyenangkan dan sudut pandangnya juga menyenangkan. Sebelum gue tutup, sekali lagi gue mau ngajakin buat ayo bareng-bareng kita ikutan di dalam programnya Tas untuk Anak Yatim bersama Stufo dan DMC Dompet Duafa. Caranya gampang, lu tinggal scan barcode atau lu baca deskripsinya. Terima kasih Mas MG. Sip, Thank sama-sama. you, berat. Sukses ya. Iya. Nanti gue pengen punya satu lah. Iya dong. Gue pengen punya satu, nanti si Akbar yang suruh bayar. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau ada salah kata, gue cuma manusia. Kalau ada kata-kata yang baik, datangnya dari Allah. Fikri Asta. Sampai ketemu next episode. Assalamualaikum.